Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar setiap aku buat video baru keluar di notifikasi kalian. Oke, alhamdulillah kali ini dapat ketemu aku lagi dengan Isma Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak mau bahas tentang tutorial ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas materi tentang reflecting atau refleksi. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keterampilan Komunikasi Konseling yang diampu oleh Ibu Meirina. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri ya guys. Aku ditemenin sama teman aku yaitu di Tanah Sari. Tapi nanti dia akan menyambung materi aku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu aku mau ngasih tahu, mau berbagi materi tentang reflecting atau refleksi dalam konseling ya guys. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama aku Isma Rahmawati dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang apa itu refleksi. Nah, jadi refleksi itu adalah suatu hal yang penting dalam hubungan konseling ya guys. Suatu hal yang digunakan untuk menangkap perasaan klien, pikiran klien, serta pengalaman dari klien tersebut. Dan dari hal itu maka akan dikembalikan kepada klien. Jadinya refleksi itu adalah suatu hubungan antara klien dan konselor yang penting dalam konseling. Jadi fungsinya dari refleksi ini adalah untuk menangkap perasaan klien, pengalaman klien, serta pikiran klien yang kemudian nanti akan dikembalikan oleh si klien tersebut. Nah, hal ini harus dilakukan oleh konselor. Mengapa konselor? Karena sering terjadi bahwa klien itu tidak tahu bagaimana, tidak tahu atau tidak menyadari bagaimana perasaan dia, tidak mengetahui pikiran dia, atau bahkan tidak tahu pengalaman dia. Jadi si klien itu merasa tergantungan dari perasaan-perasaan, dari pikiran-pikiran, serta dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh klien tersebut guys. Jadi seperti itu. Nah, jenis-jenis reflecting sendiri dibagi menjadi 3 ya guys. Yang pertama itu adalah reflecting feeling atau refleksi perasaan. Dan yang kedua adalah reflecting consent atau reflecting pikiran. Dan yang ketiga adalah reflecting experience atau refleksi pengalaman. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang reflecting feeling atau refleksi perasaan ya guys. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan reflecting feeling atau refleksi perasaan? Nah, jadi reflecting feeling atau refleksi perasaan ini adalah suatu hal yang terpenting dalam micro counseling guys. Nah, pada saat-saat tertentu reflecting feeling atau refleksi perasaan ini bisa dikatakan dengan parafrase. Tapi pada saat-saat tertentu pula atau pada saat teknik-teknik tertentu pula, reflecting feeling ini atau refleksi perasaan ini juga bisa dikatakan tidak sama dengan parafrase ya guys. Kenapa bisa dikatakan sama? Nah, karena keduanya ini menyangkut tentang penerimaan pesan, informasi yang diberikan dari klien kepada si konselor tersebut. Nah, lalu mengapa dikatakan berbeda? Nah, di sini itu perbedaannya hanya pada perasaan emosionalnya guys. Jadi seperti itu. Nah, lalu dalam praktiknya banyak konselor yang sering masih salah dalam melakukan hal tersebut. Masih belum bisa membedakan antara perasaan serta pemikirannya.
Nah, mengapa demikian? Karena kebanyakan orang itu menerjemahkan dari rasa, bukan dari pikirannya, guys. Jadi mengapa banyak orang yang salah dalam praktiknya? Karena mereka itu belum bisa membedakan antara rasa serta pikirannya. Mereka menerjemahkannya itu dalam kata pikirannya. Nah, seperti itu. Seperti contohnya pada perkataan saya marah. Nah, itu adalah ungkapan ekspresi yang benar. Tetapi ketika seseorang mengatakan seharusnya konselor itu lebih maju jika dia mau belajar dari pengalaman serta apa yang dilihatnya. Dan arti kata rasa dalam perkataan tersebut itu menunjukkan bukan dari perasaan ya, guys. Jadi menunjukkan dari hasil pemikirannya. Seharusnya kata-kata yang benar itu seperti ini. Saya pikir, nah seperti itu. Saya pikir jika konselor mau belajar dari pengalamannya, maka mereka akan lebih maju. Seperti itu. Nah, contohnya untuk refleksi perasaan itu seperti ini ya, guys. Ada konseli yang datang ke konselor, umpamanya. Terus dia bicara atau bilang ke konselornya seperti ini dengan nada yang agak lambat dan sedikit menurun. Dia bilang seperti ini, aku itu hari ini ulang tahun, tapi keluarga aku nggak ada yang jenguk aku. Semuanya dia di pondok ya. Lalu dia bilang seperti itu, nggak ada yang ngasih kado aku, nggak ada yang jenguk aku, nggak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun aku. Aku kira orang tua aku itu nggak peduli sama aku, nggak sayang sama aku. Nah, terus refleksi perasaannya yang diungkapkan oleh konselor itu seperti ini. Lalu kamu merasa kecewa. Nah, ini adalah ungkapan perasaan yang diterima oleh konselor lalu dikembalikan kepada konseli, seperti itu. Nah, dari materi ini akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Dita Novitasari, dengan pembahasan refleksi konten atau refleksi pikiran serta refleksi experience atau refleksi pengalaman. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya tentang materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi pikiran. Refleksi pikiran yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal terhadap klien. Lalu contoh dari refleksi pikiran ini seperti apa? Misalnya konseli datang menghampiri konselor dan mengatakan, saya bingung sekali, Bu. Konseli mengutarakan kebingungannya, yaitu saya merasa saya ini salah masuk jurusan dan ini selalu menjanggal di pikiran saya. Lalu konselor menanggapi dari permasalahan klien ini dan memberikan teknik refleksi pikiran. Kamu merasa telah salah karena telah memilih program studi bahasa Inggris ini, seperti itu. Lalu yang kedua ada refleksi pengalaman. Baik, yang kedua refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman yaitu keterampilan konselor untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman klien terhadap hasil pengamatan verbal dan non-verbal klien. Secara lebih sederhana, refleksi ini dapat didefinisikan sebagai upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Lalu, seperti apa contoh cara merefleksikan pengalaman? Misalnya konseli datang menghampiri konselor dan mengutarakan yang dirasa. Saya trauma dengan masa lalu saya, hampir tidak ada yang menyenangkan semua.
Lalu konselor menanggapi dengan menggunakan teknik refleksi pengalaman. Adakah yang Anda maksud adalah peristiwa-peristiwa sedih yang Anda alami pada waktu kecil? Kurang lebih seperti itu contohnya. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Lalu ada apa Mbak kesini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyelesaikan soal saya tahun ini Bu. Tapi saya gagal menyelesaikannya. Saya merasa bodoh. Oh, jadi dari kegagalan itu Mbak merasa bodoh. Iya Bu, saya sedang bingung karena saya dihadapi dengan dua pilihan. Pertama, saya ingin kuliah di kedokteran, tapi orang tua saya ingin saya kuliah di perguruan. Oh, jadi saat ini Mbak sedang bingung ya antara memilih nanti akan masuk kedokteran atau keguruan. Seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Zara, silahkan masuk. Iya Mbak Dita. Mbak Zara, lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dita. Oh, Mbak Dita sendiri? Alhamdulillah baik Mbak. Tumben main kesini, ada yang bisa saya bantu Mbak Zara? Iya Mbak, jadi saya tuh pengen cerita. Cerita apa Mbak Zara? Jadi gini Mbak, aku tuh bingung. Aku tuh kayak ngerasa salah jurusan gitu. Saya merasa karena udah ambil jurusan bahasa Inggris. Emangnya Mbak Zara pengen jurusan apa? Iya Mbak, aku tuh pengennya jurusan keperawatan, tapi udah terlanjur masuk bahasa Inggris. Jadi kebingungan Mbak Zara karena Mbak Zara udah salah ambil jurusan. Yang dulunya Mbak Zara di jurusan bahasa Inggris dan ternyata Mbak Zara menginginkan di jurusan keperawatan. Begitu Mbak? Iya Mbak, jadi itu kebingungan saya. Saran saya, mending Mbak Zara fokus di jurusan bahasa Inggris. Mbak Zara kan sudah semester 6. Sebentar lagi Mbak Zara skripsi dan lulus. Sayang membuang tenaga dan waktunya, Mbak. Ya udah deh Mbak, aku fokus dulu aja. Bentar lagi aku juga mau ngajuin judul skripsi. Makasih ya Mbak ya buat sarannya. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih kembali.